Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Kok masih banyak banget ya orang yang menuduh mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Dulu Pak Jokowi pernah dikatakan sebagai PKI. Padahal Pak Jokowi lahir kalau nggak salah tahun 1961. Ya. Nggak mungkin dong. Ya, ya. Anak orang 4 tahun, umur 4 tahun kok bisa jadi anggota PKI. Ya, ya. Yang kedua, Pak Jokowi dianggap katanya anak gerwani. Lalu Pak Jokowi dikatakan juga antek asing, antek aseng. Nah, pernah juga ada orang yang mengatakan Pak Jokowi itu presiden yang pelongo-pelongo, ya kan? Ada yang mengatakan presiden itu dungu. Juga bahkan ada yang mengatakan bajingan, bayang. Tapi Pak Jokowi sih santai aja, tidak melakukan apapun juga gitu kan. Bahkan ada yang terakhir ini OCCRP mengatakan di dalam awal-awal diumumkan oleh OCCRP itu bahwa Pak Jokowi itu diduga sebagai presiden nomor 2 terkorup di dunia. Ada lagi tentang Pak Jokowi ini waktu itu, sampai sekarang juga masih diramaikan tentang dugaan ijazah palsu. Dugaan ijazah palsu Pak Jokowi utamanya yang dari UGM itu loh. Loh, teman-temannya tuh UGM ada, Pak. Ya, ya. Tetangga kita aja ada, Pak. Temannya Pak Jokowi yang dulu satu fakultas dengan Pak Jokowi di UGM. Ada. Ya. Gitu. Itu saksi hidup ya? Ya, saksi hidup. UGM sudah mengklarifikasi, tapi tetap aja nggak dipercaya. Kan susah ya kalau begitu, Pak ya. Ya, ya. Itu loh, Pak. Kenapa sebagian orang itu suka mencaci maki, menghina, memfitnah? Karena belum terbukti semua. Kalau belum terbukti semua kan berarti ya tuduhan-tuduhan sekenanya aja. Ya. Itu kira-kira kenapa, Pak? Ya, Kok sebel banget sama Pak Jokowi gitu loh, Pak? Ya. Karena orang yang mereka bicarakan ini tidak pernah membalas. Oh. Akhirnya misalnya si A mencemooh dengan segala cemoohan, Pak Jokowi tidak membalas. Terus si B, si C, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang lain melihat, ternyata nggak apa-apa yang kita ngomongin Pak Jokowi yang jelek. Nular-nulari. Oh, jadi menular, Pak. Iya, ketagihan orang mencaci maki atau menghina, Pak ya. Biasanya sifat buruk itu menular, Pak. Sifat buruk itu menular. Yang sulit kan sifat baik. Iya, iya. Sifat baik susah menular, tapi kalau tindakan buruk itu selalu menular. Cepat menular, cepat ya. Cepat banget. Iya. Apalagi tindakannya itu tidak dibalas. Oh. Baik secara formal maupun tidak formal. Iya. Ya kan, misalnya secara hukum harusnya dia dituntut. Diadukan. Nah, diadukan oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Tapi ini kan tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, betul. Mestinya kan mereka berpikir ulang. Loh, orang ini kok saya hina nggak balas ya? Iya. Saya jadi malu nih. Harusnya begitu. Betul. Ini enggak, malah tuman Terus saja menghina ya. Oh, jadi itu penyakit psikis. Sampai ada satu orang profesor, Pak, yang bolak-balik ngomel itu, ada orang menduga dia ini udah mirip penyakit jiwa. Sampai begitu. Iya. Jadi ya inilah, tidak adanya kesadaran bagi para penghina ini bahwa sebetulnya tempatkanlah dirimu seperti Pak Jokowi. Kalau kau dilakukan seperti itu, terima nggak dirimu? Harusnya kan gitu, Pak. Di era Pak Jokowi, pembangunan jalan tol diteruskan. Ya. Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Sulawesi. ya kan? Trans Sulawesi juga. Jalan tol juga tuh. Iya. Kayak jalan biasa deh, Pak. Mah? Bukan ya? Kereta api di Sulawesi dibangun. Sulawesi, ya. Tadi kita kan pelabuhan, bandara udara, bendungan. Ada banyak banget, Pak, bendungan puluhan, kalau nggak ratusan kali, Pak. Betul. Terus kantor-kantor
di perbatasan Indonesia, kantor-kantor penjaga perbatasan diperbaiki semua, Pak. Duh, sekarang keren banget, Bos. Sekarang keren deh kantor-kantor perbatasan itu. Iya. Tol laut. Nah, itu dia. Pak Jokowi menginisiasi tol laut, walaupun sekarang nggak tahu realisasinya seperti apa ya, tapi udah mulai diinisiasikan gitu. Untuk menjaga harga semua. Betul, Jadi sekarang di era Pak Jokowi ini namanya harga bahan bakar kayak seperti Pertalite, Pertamax itu sama, Pak. Seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Aceh, bahkan Papua sama. Belum pernah ada, Pak. Zaman dulu harganya beda-beda, Pak. Gitu. Karena alasannya ongkos angkut apa segala macam. Karena beda-beda jadi mahal gitu. Bahkan pihak luar negeri, Malaysia, Bapak tahu nggak? Mengeluh-ngeluhkan Pak Jokowi misalnya. Iya. Bahkan ada rakyat di sana mengatakan, kalau boleh tukeran ya, Pak Jokowi menjadi presiden kami, PM kami. Perdana Menteri ya. Pak Jokowi begitu. Artinya kan, nah itulah Pak, memang dari sejarah juga mengatakan, jangankan seorang presiden, Pak, nabi saja, di daerah asalnya dia nggak diterima oleh. Iya, kebanyakan nggak terima ya. Bahkan diperangi. Iya. Nah itulah, itu memang udah penyakit dunia, Pak, penyakit. Nah, dilalah kok Indonesia penghinaan kepada presiden ini berlarut-larut. Iya, Pak. Kan waktu beliau masih menjabat, oke lah, hinalah. Iya. Ini udah selesai. Sudah selesai pun dihina. Masih dihina. Bahkan merembet ke istrinya. Itu bahaya. Bayangin Bu Riana. Kalau menurut saya pribadi nih, Pak, saya kan, beliau itu kan seorang ibu rumah tangga biasa, sederhana, ya kan, Pak ya? Iya. Nggak pernah ikut-ikutan cawe-cawe apa itu kekuasaan kepresidenan, jadi ketua ini ketua itu, kayaknya nggak pernah, Pak. Itu dia. Bu Iriana berbicara depan publik sebagai ketua apa, kayaknya nggak pernah ya? Nggak pernah. Bapak pernah lihat nggak di media? Nggak pernah lihat ya? Ya. Itu kan yang musim di zaman-zaman itu zaman Pak Harto ya. Ada istilahnya Dharma Wanita dan sebagainya kan. Tapi sejak kemudian Pak Jokowi nggak ada lagi tuh. Kayaknya enggak ya? Nggak ada lagi. Tapi Dharma Wanita masih ada. Masih ada sih. Ya. Cuma ketuanya kan bukan Bu Iriana ya? Bukan. Siapa nggak tahu kita juga ya. Ya itu apa? Di sisi lain juga, sebagian manusia Indonesia ini senang banget menghina, mencaci maki, menuduh Pak Jokowi melakukan ini itu. Itu kan sebetulnya sangat disayangkan karena bertentangan dengan approval rating, Pak. Itu dia. Dari survei oleh lembaga survei tertentu itu, dalam survei approval ratingnya itu Pak Jokowi ini mendapat nilai 75% rata-rata se-Indonesia. Ada yang lebih 80%, Pak. Itu dia. Maksudnya approval ratingnya itu, maksudnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu ada yang 80%, ada yang di bawah 80%, tapi rata-ratanya 75%. Itu kan tinggi banget, Pak. Rata-rata approval rating seperti itu bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya. Nah itu, jadi kalau kita lihat sudah begitu baik penilaian masyarakat kepada presidennya yang sekarang sudah jadi mantan. Ini para kelompok orang-orang yang disebut elit itu, yang menurut saya nggak elit lagi. Kenapa, Pak? Kok nggak elit? Kan elit dia, Pak. Nggak elit, menurut saya elit itu standarnya tinggi loh, Pak. Elit itu kan orang yang, kalau dari jumlah 10, elit itu paling 2, Pak. Oh ya? Jumlahnya sedikit dan berkualitas. Berkualitas luas sekali. Kualitas pemikiran, kualitas hidup sosialnya. Jadi kalau orang-orang ini berkomentar yang negatif terus-menerus kepada seseorang, itu bukan buah pikiran seorang elit. Makanya saya bilang kalau dibilang mereka itu elit, saya jadi nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Apalagi yang suka menghina, memfitnah tanpa alat bukti yang cukup, itu kan namanya kan bukan elit ya mestinya. Bukan. Orang sembarangan aja. Orang sembarangan ngomong aja. Nggak beda jauh sama kita. Kita kan bukan elit, Pak. Kita lihat biasa aja. Kan gitu. artinya harusnya kalau dia sudah dikasih gelar elit, dia harus sangat hati-hati. Pilihan katanya pun harus hati-hati. Apalagi dalam menilai. Biasanya orang elit itu, Pak, menghakimi orang jarang. Jarang ya? Dia selalu mencari solusi. Itu baru elit. Iya. Memberikan jalan keluar. Iya, bukan bikin kacau. Bukan bikin kacau ya? Kalau bikin kacau tuh namanya pengacau. Dulu ada sempat gerakan itu disebut di Aceh dulu, GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Coba. Iya.
Dikasihlah mereka gelar itu karena apa? Karena suka bikin kacau. Betul, betul. Mengenai benar tidaknya itu kan terserahlah siapa yang mau kasih gelar itu. Jadi kalau orang-orang ini masih terus menerus begitu, saya nggak bisa bilang mereka elit lagi. Ya, jadi memang apa yang disampaikan beberapa orang itu memang jadinya delik aduan. Iya. Kalau delik aduan yang bersangkutan yang dikatakan ABCD itu yang harus mengadu ke kantor polisi. Iya. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan. Nanti polisi mengurus. Iya. Bener nggak apa kata orang-orang ini terhadap si A itu memang bisa dikatakan penghinaan, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan gitu. Jadi memang harus Pak Presiden Pak Jokowi sendiri yang harus melaporkan ke itu. Kalau orang lain nggak bisa Pak. Iya. Nah, ini delik aduan. Iya, Gitu. aduan kan. Yang bersangkutan yang harus mengadu ke penegak hukum. Penegak hukum. Iya. Nah, itu kan. Jadi kan kelihatan di sini bahwa Pak Jokowi itu sangat mafhum tentang hal itu, Pak. Maklum, mahfum atau maklum? Di atas maklum lagi, Pak. Di atas maklum ya, mahfum. Iya. Sangat paham dia bahwa perilaku manusia ini bagi dia nothing. Jadi nggak perlu dibalas. Ya memang Pak Jokowi juga beberapa pernyataannya mengatakan ini kan namanya demokrasi, demokratis gitu loh. Jadi manusia boleh ngomong apa aja. Tapi menurut saya walaupun orang itu boleh ngomong apa saja, tapi harus tidak boleh sembarangan ngomong gitu. Yang menyakiti pihak lain gitu, apalagi merugikan pihak lain gitu Pak. Iya. Karena orang ngomong bebas, tapi dampaknya terhadap pihak lain juga harus dipikirkan. Jadi harus ada perlindungan terhadap hak seseorang yang merasa dirugikan itu. Jangan asal ngomong aja gitu Pak. Betul nggak Pak? Iya benar banget. Jadi negara kita ini kan terkenal negara yang beragama. Iya benar Pak. Kenapa dibilang bernegara beragama? Karena dasar negara kita yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul, ya kan? betul. Tapi kok perilakunya tidak mencerminkan orang beragama. Nah, Saya yakin hampir semua agama sangat mengimbau kepada pemeluknya bahwa bertutur katalah yang baik, jangan menyakiti orang. betul. Nah, banyaklah aturan-aturan yang bisa dikelola, barulah kriteria orang ini orang yang baik. Iya. Ini baru bayar Pak. Kita belum masukkan ke elit masih banyak lagi tambahannya. Oh iya. Sebagai elit yang dikatakan elit oleh masyarakat. Misalnya ada 100 orang baik, nanti terpilihlah 10 yang elit. Iya, betul. Dari pendidikannya, pola pikirnya, perbuatannya. Nah, itu dia. Jadi kita agak ironis negara ini. Negara yang beragama, tapi perilakunya kok tidak beragama. Nah, betul. Nah, kira-kira Pak ke depannya nih harapannya kita sebagai rakyat biasa ini bagaimana ya kita membayangkan Indonesia ke depan ini Pak? Ya sebenarnya gini Pak, kita kan sudah terlahir dan besar dengan metode pendidikan yang quote unquote dengan sarah. Iya, bukan dua arah ya Pak ya. Dua arah. Jadi terbiasa kita kayak kerbau cucuk hidung. Kerbau yang dicucuk hidungnya. Ngikut kemana aja si pembawa tali itu. Iya, betul. Jadi kemarin ini sudah dicoba dengan menteri yang masih muda, menteri pendidikannya. Dengan pola yang menurut saya bagus. Dua arah. Lebih banyak praktek, ilmu-ilmu yang nggak begitu berguna untuk kepentingan negara dikikis. Ilmu-ilmu yang betul-betul bisa diterapkan jauh bagus, tapi dilalah diganti. Diganti lagi kebijakannya. Saya bilang dari sisi itu aja kita kayak jalan tempat Pak. Tentang hinaan kepada Pak Jokowi yang menurut saya itu kok nggak bisa diklarifikasi gitu loh Pak, kok nggak bisa dibawa ke ranah hukum. Siapa yang benar, siapa yang salah kan jadi bingung kita masalah. Mungkin ini yang dianut oleh Pak Jokowi, prinsip anjing menggonggong, kafilah berangkat. Jadi Pak Jokowi membiarkan itu terus, nanti dengan sendiri diam. Ya, tapi kalau diam aja kan, ya kalau diam, kalau diterusin sama pihak-pihak yang lain. Itulah Pak Jokowi berprinsip ini akan diam dengan sendirinya. Saya yakin itu. Apalagi ada approval rating menjelang Pak Jokowi berakhir masa jabatannya, nilainya 75 ya Pak ya. Artinya masyarakat pada umumnya itu melihat bahwa Pak Jokowi itu presiden yang baik lah bagi bangsa Indonesia selama 10 tahun terakhir itu. Betul nggak Pak? Betul Pak, betul ya. Yang lebih menarik nih Pak menurut saya Pak ya. Tiba-tiba rumah Pak Jokowi di Solo itu jadi tempat wisata, tujuan wisata orang-orang. Dalam negeri apa luar negeri? Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Dalam negeri juga luas Pak, sampai NTB orang-orang datang. Khusus
Dari Medan juga datang. Oh, coba. Dari Medan, Ya. NTB datang. Ya, Enggak cuma sendirian Pak, berkelompok. itu dia. Jadi minta foto bersama sama Pak Oh, Jokowi. coba. Minta foto bersama aja. Ya. Tandanya kan, ya tadi yang dari luar negeri juga gitu, dari Jepang itu. Jepang, ya. Secara berkelompok datang sama Pak Jokowi, kira-kira cuma minta foto bersama sama Pak Jokowi. Mantan presiden loh, Betul. sudah mantan loh Pak. Itu dia. Orang masih menyintai dengan datang ke rumahnya. Kita nggak lama datangnya Pak, kesana Pak. Ya, saya pengen juga ke sana, Pak. Pengen ya? Karena begini, Pak. Oh, dia masih hidup nih, untung masih hidup ya. Iya. Bahkan ada orang kalau karena sangat populernya, sangat dicintai, sudah jadi di dalam makam pun masih dikunjungi. Gus Dur, Oh, tuh. makamnya berduyun-duyun, Oh, berduyun-duyun ke Nah, makam itu Gus Dur. Nah, jadi, Mendoakan Gus Dur. nah, itu beliau kan yang sudah meninggal pun dikunjungi. Hmm. Ini masih hidup Pak Jokowi. Iya, masih hidupnya dikunjungi ya. Dikunjungi, kan? Iya. Orang minta foto, salaman, udah seneng Pak. Itu dia. Orang menuju ke tempat Pak Jokowi yang jauh itu perlu bekal, Bekal, ya. perlu persiapan, perjalanan. Dan beliau kelihatan welcome ya. Welcome, Pak Jokowi kelihatannya selalu menerima siapapun juga yang datang ke rumahnya untuk berfoto dan berjabat tangan, karena memang kan ada protokolernya Ada Pak. sih, ya, ya. Ya kan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, jadi berfoto dan berjabat tangan boleh gitu. Itu kan hebat Nah, Pak. itu dia. Mantan presiden masih datangi oleh rakyatnya ke rumahnya untuk sekedar berfoto dan bersalaman. Kita bisa mengatakan itu sekedar, tapi itu adalah sangat berarti bagi yang datang Pak. Iya, iya. Bangga bisa berfoto dengan mantan Presiden Jokowi di rumahnya, di depan rumahnya, diterima dengan tangan terbuka. Ya. Kita nggak usah lah bandingkan dengan presiden terdahulu ya. Nggak usah, ini Beda Pak Jokowi aja Pak. Nggak beda jauh. Gitu, iya. Hebat ya? Hebat ya? Hebat Pak, hebat. Setuju, Pak, ya? Kesimpulan saya bahwa Pak Jokowi itu memang orang hebat. Hebat, betul. Hebat ya? Hebat. Sementara ini ya, Sementara ini hebat. sampai ditemukan, Kalaupun ditemukan kesalahan, saya masih tetap bilang hebat. ya nggak boleh dong Pak. Nggak sampai terbukti. Sampai terbukti, Jatuh. sampai terbukti Kan bisa aja orang. bahwa ada pelanggaran hukum yang serius yang dilakukan Iya, Pak Jokowi. kan bisa aja ditemukan fakta. Iya, Kan harus di counter. di counter. Fakta ini bisa gugur Sampai Pak. inkrah. Inkrah. Sampai inkrah di pengadilan. Baru bahwa kita bisa beri penilaian. seseorang itu bersalah atau tidak, nah baru kita akan memberikan penilaian akhir Akhir. kepada orang itu. Iya. Betul Pak ya? Betul Pak, setuju saya. Mantap. Terus berjuang.